Oke, halo, perkenalkan, nama saya Putu Suta Setiawan. Saya dengan NIM 2370231025. Jadi di sini saya bakal ngejelasin tentang UAS kecerdasan buatan dan saya mohon maaf banget jika suara saya agak bindeng atau kurang terdengar karena saya sedang pilek dan sakit. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama, bukan di sini, kamu di mana ya? Sebentar, oke. Jadi di sini pertama saya gunain dataset yang Bapak berikan, yaitu dataset MIT. Nah, jadi di sini kan dataset MIT-nya ini ada 9 foto orang wajah 9 foto wajah orang kan. Nah, jadi saya ngebedainnya itu 00 sampai 009 gitu. Dan saya kasih label person 0 sampai person 9. Nah, kalau untuk saya sendiri yaitu 0010 gitu. Dan itu deteksi saya. Dan untuk codingannya atau code-nya saya gunain CV2 untuk nangkep muka saya, lalu juga gunakan CNN yang pastinya harus di resize dulu kan jadi 128. Terus di sini saya make hard cage, saya nggak tahu bacanya, tapi hard cage yang ini ya untuk biar ada kotaknya gitu deteksinya, biar bisa nangkep wajahnya tuh lebih akurat seperti itu. Lalu ya gunain CNN-nya seperti biasa, dinormalisasi itunya image-nya kan awalnya diimbainin dulu jadi array terus di normalisasi ya seperti itulah. Lalu untuk struktur model CNN-nya saya gunain 2 layer, yaitu convo ya pakai 2 layer. Terus ini convo layer pertama, terus ini untuk ngambil hasil tertinggi dari layer pertama, dan ini buat layer 2 gitu. Terus ini ada flatten, dense, sama dropout-nya. Lalu activation-nya saya gunain softmax sama relu. Oke, terus nanti ya intinya biar nggak terlalu panjang videonya, nggak juga sih, maksudnya kayak kita jelasin aja deh. Oke, jadi untuk membuat dalam prosesnya, jadi saya nge-split datanya dulu jadi 80-20, jadi 80% data training, 20% data testnya, baru nanti saya panggil kelasnya menjadi oke, kita lanjut. Jadi kita lihat dulu ini buat ngitung ada berapa banyak data, ini banyak berapa validation dan kelasnya gitu kan. Dan baru nanti kita uji kameranya, kita load model pad-nya. Model pad-nya tuh ketika semuanya udah kita udah capture gambar muka-mukanya, enggak capture, maksudnya diambil muka-mukanya dari training originals itu, baru nanti kan digunain CNN ya, gunain CNN kan, nanti kan ada arsitekturnya gitu kan ya, nanti dipecah jadi array dulu, dinormalisasi, terus di resize juga kan ya, hasilnya outputnya nanti bakalan di save gitu, modelnya itu bakalan di save ke model pad itu, namanya itu model CNN crop.h5 gitu. .h5 ini emang formatnya dari model CNN-nya gitu. Terus ada juga label ya, jadi saya ngemudahin biar nanti ngemudahin penggunaan algoritmanya, saya gunain label map.pkl, jadi untuk labelingnya gitu, jadi untuk nama-nama labelingnya itu saya pakai itu. Oke, mungkin segitu doang untuk trainingnya ya, jadi untuk ngetrain aja. Nah, kalau yang bawahnya ini untuk ngetes aja gitu, apakah trainnya udah bagus atau belum gitu hasilnya. Ya nanti kita mungkin uji coba langsung di kode programnya aja langsung yang udah jadi gitu. Oke, mungkin kita masuk ke waifu trainnya. Jadi sebelum itu saya
mohon maaf banget, saya nggak tahu, mungkin saya yang salah atau emang code GitHub link GitHub yang Bapak berikan itu udah tidak valid. Tapi saya sudah mencoba, dan ternyata untuk API-nya itu udah tidak valid lagi, Pak. Jadi banyak API yang udah rusak dan nggak bisa digunakan. Jadi saya alternatif saya cari GitHub lain, dan saya nemu yang mirip gitu kan. Alhasil ya udah, saya download gambarnya lewat collab. Kenapa lewat collab? Karena di Python kalau di lokal takutnya nanti nge-lag gitu kan. Jadi saya manfaatin collab gitu. Jadi ini requirement, sayangnya udah nggak ada filenya karena saya udah hapus. Terus saya install Cloud Scraper. Jadi intinya requirement ini isinya tentang model package atau library yang saya butuhin gitu. Saya lupa lagi library apa yang saya butuhin. Tapi pada intinya mungkin request satu itu yang penting request. Maybe request doang kayaknya. Saya ngikutin requirement text yang di GitHub kalau nggak salah. Tapi setahu saya ada request harusnya. Terus ada Cloud Scraper. Terus di sini ya import OS untuk ngelihat ini ya. Baru Selenium untuk PW jaga. Kalau nggak bisa. Lalu sini saya import OS lagi, terus import JSON. Karena kan datanya bentuknya JSON. Terus import request yang sebenarnya udah dipanggil di sini. Jadi saya nyoba dulu, nyoba. Asasnya saya juga pakai import request di sini. Ya seperti itu. Jadi saya nyoba berapa kali sih sebenarnya. Saya lupa jadi. Oke. Saya juga import TKDM. Oke, jadi nama filenya itu waifu metadata JSON. Nah, ini saya buka dulu dan saya load dan saya unduh datanya, which is sekitar 2950. Saya izin Pak, laptop saya tidak terlalu kuat dan mungkin tidak terlalu bisa ngeload data sebesar 30.000 itu. Jadi saya memperkirakan data yang bisa saya gunakan gitu. Jadi data yang saya gunakan hanya 10%, yaitu 2950. Ya udah, jadi abis itu diunduh dan datanya tuh di sini. Datanya tuh ada di sini. Ini ada data waifunya sekitar 2900 berapa sekian lah gitu. Karena ada beberapa data yang menurut saya harusnya nggak masuk gitu, karena ada beberapa data laki-lakinya gitu, karakter laki-lakinya, dan ada karakter game juga yang menurut saya nggak jelas gitu, laki-laki atau perempuan. Jadi saya hapus gitu, dan hapusnya secara manual. Oke, jadi mungkin itu untuk datanya. Kita langsung masuk ke implementasinya. Jadi di sini saya gunain namanya Flux. Ya, jadi ini di sini untuk bikin tampilan webnya, karena kan Bapak minta tampilannya itu mirip dengan home.png ya, dan saya membuat semirip mungkin walaupun tidak terlalu mirip untuk fitur-fitur navigasinya, tapi ya mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang Bapak inginkan gitu. Oke, jadi Flash ini file utamanya untuk menjalanin aplikasinya. Jadi root ini untuk ke video, terus ada ke stop kamera buat nge-stopnya, terus juga ada template ya, jadi buat ngambil template-nya. Jadi ada tampilan buat base HTML-nya, which is ini bagian header-nya. Lalu juga ada history-nya, ini untuk tampilan history. Ini home untuk tampilan home. Ini index untuk tampilan index ya. Jadi terus ada apa lagi, ada ini nanti, ini jadi tempat untuk upload ini ya. Jadi ketika kita ngedetect muka kita ataupun ngedetect muka si person itu bakal masukin ke database gitu, dan sekaligus masukin ke folder uploads ini gitu.
Dan di sini kenapa ada tes waifu sama waifu txt nanti saya jelasin ketika kita udah masuk ke codingannya. Ini utils. Jadi di sini ada db.py. Saya gunain library MySQL connector untuk koneksi database-nya. Di sini bisa dilihat ada insert into the detection logs. Jadi di sini saya bikin tabel detection log gitu kan. Oke, ini nama kita lihat dari strukturnya aja ya. Nah, ini mungkin strukturnya seperti ini, simple aja, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Lalu ada yang namanya label utils, oke. Di sini karena saya, untuk yang waifu trend kayaknya saya belum jelasin banyak deh. Oke, waifu trend ini sebenarnya untuk ekstrak fitur doang, cuma waktu itu saya buat juga untuk matching muka saya, makanya jadi lebih panjang kelihatannya codingannya kan. Padahal intinya ini codingan ini sebenarnya saya cuma pakai untuk ekstraksi fitur si waifu feature sama label PKL. Cuma kenapa panjang, karena ini buat ngetes doang gitu, ngetes matching muka saya sama waifunya itu udah jalan atau enggak gitu, baru nanti diimplementasi ke aplikasinya. Makanya ini panjang. Padahal fungsi seharusnya waifu trend ini cuma buat ekstraksi doang. Jadi ya ngebuang banyak resource, belum saya benerin. Oke. Jadi intinya matchingnya tuh beda. Jadi di sini ada plotnya, jadi ada waifu feature. Jadi dari waifu trend ini saya nge-ekstrak fiturnya dari setiap image-nya, yang which is itu 2900 sekian itu saya ekstraksi fiturnya. Lalu di labelin juga, labelnya itu mengikuti nama dari filenya gitu. Misalkan semisal ini Mitani Kanae, berarti nanti nama labelnya Mitani spasi Kanae gitu. Jadi stripnya itu spasi gitu. Oke, lanjut untuk matchingnya, mungkin nanti aja matchingnya saya jelasin sekarang sama di sini ya. Oke, saya jelasin ke detection.py dulu ya. Jadi pertama kita import dulu, yang pasti import time ini nanti untuk nyesuaiin sama time-nya, karena untuk menghindari lag laptop saya tuh saya nge-matching deteksi muka sama waifunya itu setiap 3 detik gitu. Ada jangka waktu itu namanya apa ya, interval ya, ada intervalnya gitu, interval 3 detik. Jadi ini kita manggil dulu si Hashcat frontal default XML-nya. Jadi ya kalau pakai Hashcat harus download XML-nya dulu di GitHub. Oke, terus kita load modelnya yang tadi saya udah train, model cnncrop.h5. Terus label map-nya juga saya ambil. Ini waifu feature ini dari tadi dari si utils-nya. Dari utils-nya. Lihat mana detection. Jadi target size-nya tetap jadi 128 karena di trainingnya itu saya nge-resize deteksi wajah sama waifunya tetap 128, jadi saya matchingin aja 128. Oke, terus ini upload dir. Jadi untuk ngeliat si uploadnya nanti, terus kita embedding pakai class seperti biasa, di capture dulu pakai bukan capture nampilin dulu video capture-nya. Terus ini ada waktu terakhir matching dilakukan, ada delay-nya juga. Jadi yang udah saya bilang ada delay-nya selama 3 detik supaya tidak memberatkan laptop saya, karena waktu saya ngetes cukup berat untuk matching-nya.
kalau nggak dikasih rentan waktu gitu. Dan agak ngeframe, takutnya nanti pas di running nanti di sini ngeframe juga karena kan saya record juga pakai OBS gitu. Oke, di sini ada gray. Jadi gambarnya saya convert dulu jadi grayscale. Lalu seperti biasa dibentuk dulu jadi per frame. Jadi kan nanti kan video capture kan nampilin video secara video real time nya kan, live kameranya kan. Nah, itu bakalan di capture per frame. Nah, dari frame itu nanti image-nya dirubah jadi array, terus di resize juga, lalu juga dinormalisasi sesuai dengan ketentuannya, baru nanti diprediksi gitu image arraynya. Baru nanti kalau prediksi kelasnya ini nggak sesuai baru unknown, seperti itu. Sama juga yang hasil deteksi si waifu-nya, jika waifu-nya tuh nggak ada di itunya, deteksi unknown, seperti itu. Oke, lanjut ke matchingnya. Nanti kita ngambil face feature sama waifu feature-nya. Jadi kita ekstraksi fitur dari mukanya sama ekstraksi dari gambar waifunya gitu, sekaligus label dari waifunya. Jadi balik lagi ke label utils di sini. Jadi kita kan butuhin 3 parameter, yaitu face feature, waifu feature, sama waifu labelnya kan. Jadi setelah kita dapat ekstraksi dari face feature dari saya nih, ekstraksi fiturnya, dan ekstraksi fitur gambar dari waifunya, nah itu nanti di Gaussian similarity itu intinya untuk menghitung kemiripan antara sudut vektor gitu, bukan jarak vektor ya, setahu saya bukan jarak vektor tapi sudut vektor gitu. Lalu nanti hasilnya itu kalau 0 berarti nggak terlalu mirip, kalau 1 itu berarti mirip banget. Dan nanti NP artmax gitu, jadi hasilnya itu yang paling tertinggi, yang mendekati, nah itu yang diambil gitu, jadi best waifu-nya gitu, best waifu untuk dia, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung jalanin aja ya, biar kita tahu hasilnya seperti apa.
Oh iya, karena saya pakai ini ya OBS, saya izin matiin dulu ya OBS ya. Si video capture. Coba cek kita running ulang. Oke, seharusnya sudah bisa. Iya, ini nggak bisa deteksi karena satu hal, cahaya. Mana sih? Ada. Jadi karena saya gunain 5 data, otomatis datanya ini overfitting, makanya sedikit cahaya pun berpengaruh di sini. Ya, sepertinya backlight. Ya, saya izin izin ganti angle. Jadi gue ada angle. Oke, udah bisa deteksi sayanya. Sekarang saya mau coba, oh iya, kita lihat deteksi saya dan waifu yang cocok. Ya, yang seperti saya sudah bilang, dikarenakan saya gunain cosine similarity dan ekstraksi fitur doang, jadi terlihat bahwa waifunya itu mencocokkan dengan ekstraksi fitur yang sama juga dengan waifunya. Jadi kalau gelap ya jadi kecil, seperti itu. Ya pokoknya seperti itu Pak. Untuk saya nggak terlalu ribet untuk matching algoritmnya, cuma di cosine similarity-nya aja. Kita tes persen 5. Nah ini karena latarnya, nah ini persen 5, ini udah bisa deteksi, berarti setiap persennya udah bisa deteksi. Dan ini berubah jadi Shikimaboro, berarti si persen 5 ini Shikimaboro ya, karena kan bisa dilihat warnanya merah dan putih, makanya merah putih gitu. Terus kalau kita reload, otomatis ada recent detection-nya, cuma harus di reload dulu karena balik lagi tidak bisa terlalu kuat. Dan untuk di detection log-nya ini otomatis sudah ada isinya, dan mungkin saya matiin karena terlalu berat. Gimana matinya? Jadi kalau bisa lihat di bagian terus di static upload, nah ini ada latest waifu yang dimana nanti dia itu nge-copy waifu mana yang similarity-nya paling tinggi saat dideteksi gitu. Dan latest text ini, latest waifunya ini isinya itu nama waifunya gitu. Jadi misalkan tadi samsaran Metroid sebelum apa sih? Ini samsaran Metroid maksudnya. Jadi labelnya ditaruh di latest waifu txt, dan gambarnya nanti di copy gitu. Di copy terus diganti namanya jadi latest waifu, baru nanti ditampilin. Dan ini bisa kesimpan ke foldernya gitu setiap kali deteksi, dan ini deteksinya selama 3 detik. Tapi kalau deteksi mukanya itu per frame gitu, jadi per frame langsung ini, makanya lebih cepat nge-capture-nya daripada nge-matching-nya gitu. Sebenarnya saya udah nyoba buat nyesuaiin timing buat matching sama si itunya mukanya itu bisa sama, tapi cukup nge-lag, jadi saya memilih dengan cara seperti ini saja.
Oke, mungkin sekian untuk video penjelasan saya. Mohon maaf jika suara saya tidak jelas dan saya ada salah kata, dan mohon maaf juga saya harus matiin kamera dikarenakan tadi untuk untuk deteksinya harus menggunakan kamera seperti itu. Mungkin sekian dari saya.